Selamat siang, sore, atau pagi. Balik lagi di channelnya Roy Cardo Belani bersama gua, Lundi Tama Aliberti. Dan semoga kalian gak bosen nontonnya, karena episode ini channelnya Bang Roy bakal gua take over tentunya. Dan bareng lagi sama temennya Bang Roy dan juga penyiarnya Maestro. Bareng siapa? Erlin. Erlin. Oke. Senang banget ya bisa balik lagi di YouTube channelnya yang terkenal ini ya. Iya, jelas dong ya. Jangan lupa subscribe ya. Tuh, jangan lupa di subscribe, di komen ya. Iya. Panggilnya apa nih? Kakak, Erlin ibu? aja. Oh, Erlin. Jangan ibu, aku belum jadi ibu. Belum. Oke. Erlin ini kan penyiar ya? Penyiar. Nah, Kebetulan. Kebetulan. Nah, boleh tahu nggak sih misalkan seperti yang kita tahu nih di Maestro on the Weekend, Erlin ini penyiar sama Bang Roy ya. Nah, ada nggak sih pekerjaan lain sebagai penyiar gitu? Oh, tentu saja ada. Apa tuh? Di Senin sampai Jumat aku ngantor. Ada kerjaan kantor, baru Sabtunya siaran biasanya gitu. Oke. Dan selain itu ada nggak aktivitas lain selain ngantor atau sebagai penyiar gitu? Sampai sejauh ini sih nge-organize aja. Kalau misalnya biasa teman-teman atau di YouTube channelnya Roy pernah aku bilang sebagai wedding organizer gitu. Ataupun sama kadang-kadang adalah 1-2 kali kesempatan misalnya nge-MC gitu. Tapi belum banyak. Udah cuman gitu aja, hidupnya nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak ya? Nggak terlalu banyak. Tapi sebenarnya banyak juga. Oke. Ada nggak sih maksudnya yang diatasi selama pekerjaannya ngantor, penyiar gitu? Ada nggak sih bentrok-bentrokan schedule? Bentrok schedule paling kalau misalnya dulu ya pernah harus ada nge-wedding gitu ya, wedding organize, nge-WO, terus ada jam siaran pada saat itu. Ya akhirnya kalau bentrok itu kita siasatin dengan cara aku sih ada tim kan, timnya turun dulu pagi, aku di sini dulu. Abis udah selesai dari sini langsung lari gitu kan ke sana, balik lagi gitu. Kayaknya soalnya kalau dilepas tuh sayang gitu ya, karena emang kan kalau siaran tuh seneng gitu kan, emang hobi. Tapi kalau nge-WO juga seneng juga gitu kan. Jadi kalau dilepas kayaknya jangan gitu, salah satu. Iya bener. Tapi kalau misalnya selama masih bisa dikerjain sama tim, ya udah mereka handle dulu gitu. Iya, jadi kalau misalkan dilepas siarannya sayang gitu ya. Kalau misalkan MC juga sayang dilepas. Iya, betul. Jadi gimana caranya dua-duanya harus bisa jalan gitu ya. Okay. Kalau bisa kenapa enggak? Iya. Nah, boleh tahu nggak nih? Kakak Erlin ini kan penyiar di Maestro. Udah berapa lama jadi penyiar? Berapa lama ya? 2011 tuh. 2012, berarti kurang lebih 8 tahun. 8 tahun. Nah, baru 8 sih. Itu jadi penyiar itu apakah cuma di Maestro aja atau udah pernah di radio lain? Enggak, Maestro ini radio pertama. Dan karena jadi penyiar tuh bukan sesuatu yang pingin banget atau dicita-citain gitu ya. Jadi datang ke radio Maestro ini sebagai bentuk aksidental, nggak sengaja gitu. Tapi dari nggak sengaja akhirnya jadi cinta. Tidak sengaja itu kebetulan. Gitu. Oke. Boleh tahu nggak sih tantangannya, ada nggak sih tantangannya sebelum jadi penyiar gitu? Ada nggak sih hambatannya atau halangannya tuh waktu baru terjun masuk ke dunia siaran? Tantangannya pasti menyesuaikan ya, karena dulu percaya atau enggak bukan orang yang bisa ngomong banyak kayak gini, sangat pemalu, sangat di belakang banget, lebih pilih nggak mau maju di depan gitu kan. Jadi itu suatu tantangan sendiri untuk bisa ngobrol di depan, terus apalagi dunia radio tuh kita kan nggak lihat mata orang gitu kan ya, kita cuma lihatnya corong mic-nya doang gitu kan. Gimana caranya ngebangun feel bahwa seolah-olah mereka ada di hadapan kita, terus kita bisa berinteraksi dengan wow gitu, yang masih harus dipelajarin sampai sekarang, itu tantangan juga. Terus gimana membangun kepercayaan diri, bisa ngomong nyambung, tiktokannya dapat sama partner, itu juga tantangan. Banyak lah kalau tantangannya. Tapi dulu ada nggak sih dapat restu dari orang tua atau dari orang yang disayang gitu? Ya dong. Kalau restu sih sharing. Kalau restu sih kayaknya oke aja ya gitu, nggak ada tantangan nggak boleh gitu sebagai penyiar, nggak nanti gimananya enggak sih sebetulnya, ya sok aja as long kegiatan itu positif tentunya. Oke. Seneng banget nggak sih jadi penyiar? Seneng banget. Iya, karena itu tadi ya aku bilang bisa memuncul. Aku ternyata baru tahu punya talenta yang lain gitu setelah masuk dunia siaran ini, dunia broadcasting ini. Waktu awal nggak tahu kalau
ternyata berani ya bisa ngomong di depan gitu ya. Itu suatu hal yang bikin selalu semangat untuk siaran gitu, karena ada sesuatu hal yang selalu bisa dipelajarin, ketemu hal-hal yang baru lagi gitu kan, atau orang-orang baru, gimana sih ngomong sama orang yang belum pernah kita ketemuin tapi kita harus ngobrol seolah-olah kita udah teman banget gitu. Itu kan suatu hal yang susah menurut aku gitu. Oke, ada lagi nih. Ada nggak sih kejenuhan selama siaran udah 8 tahun? Waduh. Atau misalkan gini ya, ada nggak sih kejenuhan dari jalannya 3 job tersebut, dari MC, terus ngantor, siaran gitu? Ada nggak sih kejenuhannya? Kalau kejenuhan sih di semua hal pasti ada kejenuhan ya. Tapi kalau kejenuhan di dunia WO sih, di dunia WO dengan Kenes ada ya. Waktu itu kayak ngerasa kan dunia WO tuh dari zaman aku kuliah ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Jadi ngerasanya bosen gitu. Karena kan gak gampang ya kita gimana kasih service yang terbaik, tapi pengalaman juga masih terus ditambah-tambahin gitu. Jenuh sih pasti ada. Jadi learning by doing terus ya. Gitu. Kalau jasa sih kayaknya emang harus kayak gitu. Harus learning by doing, kayaknya nggak bisa nggak gitu. Ada nggak tips-tipsnya dari Kakak Erlin nih buat teman-teman yang lagi nonton nih? Ada nggak tips-tipsnya untuk membagi waktu? Misalkan punya job yang lebih dari 1 atau lebih dari 2 seperti Kakak Erlin ini. Ada nggak? Mungkin kalau tips dari versi aku sendiri kali ya. Kita lihat dulu sih dari hal-hal yang kita cintain itu mana yang hari itu sedang jadi prioritas gitu kan. Ketika udah tahu, terus maksudnya udah tahu nih yang paling prioritas yang mana. Dan kita harus tanamkan kecintaan dalam prioritas tersebut. Bukan berarti yang lain nggak diprioritasin, nggak ada cintanya gitu ya, enggak sih gitu. Tapi ketika kita melakukan dengan rasa cinta gitu, rasa suka, walaupun capek, walaupun gimana, mungkin ngegerutu ya, namanya cewek tetap aja ada gitu ya. Pasti ada aja trouble-nya. Iya gitu. Tapi hasilnya bisa maksimal, hasilnya bisa baik gitu. Jadi kalau misalnya ditanya cara bagi waktunya, pilih dulu yang paling banget kamu sukai, dan itu tuh memang betul-betul passion kamu. Nanti kamu akan ngerasa bahwa yang kamu lakukan itu semuanya agak lebih smooth gitu. Oke. Keren banget tuh tipsnya. Belum sih, belum keren. John, dengerin John. Kerenan yang punya YouTube channelnya lah. Senangilah apa yang kamu suka, John. Jangan tiga-tiganya langsung dihajar, John. Nanti direbutin lagi ya. Cukup hati aja yang direbutin. Cukup hati ya? direbutin. Oke. Iya. Ada nggak sih hobi-hobi dari Kakak Erlin gitu? Hobi lain selain misalkan menjalani siaran atau MC, ada nggak hobi lain di weekend atau di hari libur gitu? Enggak terlalu yang punya banyak hobi sih sebetulnya ya. Jadi ya semuanya yang lagi dijalanin berarti itu yang jadi hobi gitu. Nggak Jadi tahu. hobi ya. Oke. Bercanda. Satu lagi nih. Boleh. Boleh nggak bagi? 1000 juga boleh gue kasih. 10.000 boleh. Boleh, nanti diambil habis ini ya. Oke. Ada ini, boleh nggak berbagi tips buat teman-teman semua? Apa gimana caranya supaya bisa jadi penyiar gitu? Atau jadi MC gitu? Wadaw. Boleh nggak? Sebenarnya kalau boleh mah boleh ya, tapi kayaknya yang punya YouTube channel yang bisa kasih tipsnya lebih banyak gitu kan ya. Tapi kalau dari aku pribadi itu tadi, selalu tanamkan sesuatu hal yang kamu pingin pelajarin lebih lagi gitu ya. Kayak tadi siaran kan artinya kamu harus ketemu orang lain, orang baru gitu. Iya, benar. Ketika kamu ngerasa ini ada orang baru, gimana ya caranya untuk bisa ngobrol sama dia sebegitu enjoy, mengalir gitu ya, apa yang mau dia sampaikan juga orang bisa dengar dan dapat informasi dengan baik gitu. Selama hal itu kita punya, itu rasanya akan terus memacu kita untuk bisa menghasilkan siaran yang baik, kualitasnya semakin baik. Dan jangan lupa selalu punya senior yang baik gitu, yang bisa kasih kita inputan, kamu kurangnya di sini gini ya, harus begini, harus begitu gitu, dan punya karakter yang mau belajar gitu ya, dan mau ngedengar kritikan dari orang lain as long kritikan tersebut positif gitu. Itu aja. Jadi tetap learning by doing, tetap kita bisa belajar speakingnya lebih baik, lebih better lagi ya. Dan terima masukan. Terima masukan tuh, harus tetap bisa terima masukan supaya itu adalah motivasi juga. Oke, Mas ya Kakak Erlin ya. Terima kasih waktunya, sukses. supaya job-jobnya makin diberkati tentunya. Oke. Thank you juga yang udah undang di YouTube channelnya. Ya, thank you. Oke. Jangan lupa di subscribe, di komen, oke? See you on the next day.